Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan mewawancarai salah seorang dai muda asal Riau yang dia berasal dari Kabupaten Rokan Hulu, Kecamatan Kabun, Desa Kotorana, yaitu Al-Ustadz Mustafa Im Kamal. Baiklah, pada hari ini saya telah bersama Al-Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Mustafa Kamal. Ya Ustadz, mohon perkenalan dirinya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Mustafa Im Kamal. Saya berasal dari Desa Kotorana, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Ya Ustadz, sebelum menjadi seperti ini Ustadz, lalu apa sih jenjang-jenjang pendidikan Ustadz mulai dari TK sampai sekarang Ustadz? Apa saja pendidikan Ustadz? Kalau saya dulu mulai berasal pendidikannya ya dari PAUD, TK ya, SD di Desa Kotorana sampai 6 tahun, kemudian sekolah di Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun selama 7 tahun. Alhamdulillah saya sekarang sebagai seorang mahasiswa di UIN Suska Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Hukum Keluarga. Selama berpendidikan Ustadz, apa sih yang sangat berkesan sama Ustadz semangat dalam pendidikan tersebut Ustadz? Berkesan dalam kehidupan untuk soal pendidikan adalah bahwa dengan pendidikanlah kita bisa menggapai cita-cita yang kita harapkan ke depan, sehingga dengan pendidikan inilah kita bisa mengetahui apa-apa saja yang perlu kita jalani dalam kehidupan ini, karena tanpa pendidikan ibaratnya menjalani kehidupan ini seperti kita berlayar di pulau tapi tidak pakai kapal. Tetapi kalau dengan pendidikan kita berlayar di pulau dengan tenang, dengan kapal, walaupun ada ombak badainya kita ada ilmunya gitu. Jadi Ustadz, sebelum menjadi viral seperti sekarang Ustadz, apa sih awal mulanya, dari mana awal mulanya Ustadz bisa seperti ini Ustadz? Baik, saya mulai berdakwah ini sudah dari SD ya. Iya. Saya dari SD sudah mulai berdakwah. Saya itu ikut lomba gitu kan. Iya. Kemudian masuk ke Pondok Pesantren Darussalam Saran Kabun, Iya. sehingga menambah atau mengasah potensi-potensi yang ada begitu. Walaupun dakwah ini adalah kewajiban kita juga, tetapi menyampaikan risalah dakwah kewajiban kita semua. Tetapi untuk memulai awalnya saya sudah mulai dari SD. Sampai sekarang. Apa sih Ustadz motivasi Ustadz? Kenapa Ustadz sangat semangat menyampaikan dakwah baik dari desa ini bahkan di pelosok-pelosok dan juga Ustadz? Untuk apa itu Ustadz? Karena saya berdakwah itu, dakwah itu bil hikmati wal mau'izah, dengan hikmah, mengajak dengan hikmah dan kebaikan. Iya. Bahwa saya berceramah alhamdulillah bisa dari kota sampai ke desa. Iya kan, dari tempat-tempat acara sampai ke pelosok-pelosok daerah. Iya. Itu adalah bahwa saya sebagai dakwah ini sudah menjadi jati diri. Iya. Sudah sejiwa dan seraga. Iya. Maka dakwah saya itu bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Karena dakwah itu bukan saja di tempat-tempat kota, tapi juga sampai ke pelosok daerah. Ini banyak ya Ustadz, berarti banyak anak-anak di pelosok daerah untuk memerlukan dakwah risalah dari Ustadz. Iya, alhamdulillah dengan kita berdakwah baik di kota maupun di daerah-daerah, kita mengetahui bahwa dakwah di kota dan di desa itu sangat berbeda. Apa perbedaannya Ustadz?
Ya kalau di kota itu ya secara normal kan begitu. Ibaratnya dengan standar. Tapi kalau di desa itu ya kita sama-sama mengetahui begitu kan, bahwa pendidikan alhamdulillah semakin hari di desa itu sudah semakin membaik, sudah semakin bagus, sudah banyak orang yang sarjana, sudah banyak anak-anak sekolah di pondok kan begitu. Makanya perlunya para dai dan daiyah untuk bisa baik di desa maupun di kota memberikan dakwahnya dengan baik, dengan santun, dengan binikmati wal mau'izah tadi, dengan mengajak kepada jalan kebenaran Allah SWT. Jadi Ustaz, sebanyak tadi perjalanan yang Ustaz ceritakan, yang kami dengar Ustaz, siapa sih Ustaz orang yang paling berperan dalam Ustaz berpendidikan, dalam Ustaz yang berdakwah, siapa sih Ustaz orang yang sangat berperan? Tentunya kalau itu bertanya, yang berperan penting itu adalah pertama ya jelas kedua orang tua kita. Iya. Kedua orang tua kita, ayah oma kita. Kemudian yang juga berperan itu almarhum kakek saya juga berperan. Al-Fatihah buat almarhum. Al-Fatihah. Ya, terima kasih. Ya, almarhum kakek saya, kemudian ya keluarga begitu kan. Kemudian guru-guru kita hari ini bukan siapa-siapa kalau bukan berkat doa dari orang tua, keluarga dan guru-guru kita. Itu. Selanjutnya Ustaz, saya mau bertanya Ustaz. Sebanyak-banyaknya perjalanan Ustaz, susah payah Ustaz mendirikan dakwah, menuntut ilmu pendidikan Ustaz. Apa sih Ustaz yang Ustaz rasakan kasih sayang Allah yang ada buat Ustaz secara pribadi Ustaz? Oh, kalau berbicara kasih sayang Allah, jangan pun untuk dakwah, jangan pun untuk orang Islam. Orang kafir aja kan dapat kasih sayang kan? Tapi kalau dengan dakwah ini kita banyak, karena kita menolong agama Allah ya. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bantu tolong agama Allah, maka Allah tolong dan Allah teguhkan kedudukan kita kan gitu. Bahwa kita tidak ada ruginya. Bahkan Allah yang menjaga kita kan begitu. Kasih sayang Allah itu luas. Tidak selalu berbentuk dengan rezeki uang, tapi ada rezeki kesehatan, rezeki persaudaraan, silaturahim. Banyak dengan dakwah ini kasih sayang Allah itu yang sulit bisa mudah, yang sakit bisa sembuh. Karena kita berdakwah lillahi ta'ala, berdakwah karena Allah akan menimbulkan kasih sayang kepada Allah. Allah pun memberikan kasih sayang kepada kita. Maka banyak sekali kalau berbicara kasih sayang Allah tidak bisa kita bicarakan karena begitu banyak dan luasnya kasih sayang Allah itu. Wa in ta'udhu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita hitung nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita tidak bisa dapat menghitungnya. Begitulah banyak kasih sayang, nikmat rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita sebagai orang yang selalu memberikan dakwah. Ustaz, untuk yang terakhir Ustaz, apa sih Ustaz motivasi Ustaz untuk generasi Islam untuk kedepannya Ustaz? Generasi Islam ke depan atau generasi kita pemuda-pemudi ini, jadilah subhanul yaum rijalul ghad. Pemimpin hari ini adalah pemuda hari ini adalah pemimpin dari esok. Jadilah pemimpin diri sendiri, pemimpin keluarga, pemimpin orang-orang banyak. Kita ini adalah pemimpin diri sendiri. Harapan saya, walaupun kita tidak berdakwah secara mimbar, secara podium, bisa kita berdakwah secara zaman sekarang kan banyak. Bisa berdakwah dengan secara ilmiah buku, bisa berdakwah dengan cara akhlakul karimah, bisa berdakwah dengan cara medsos bahkan dengan
petikan-petikan ucapan caption kita yang sangat mengajak pada kebaikan. Maka harapan saya kepada kita semua, terutama kita yang masih muda-mudi ini, jadikan hari ini adalah hari untuk menggapai cita-cita di hari esok, karena kita adalah harapan bangsa, harapan agama, harapan orang tua, dan insya Allah harapan mertua. Amin amin ya, harapan mertua ya Ustaz. Ya. Ya Ustaz, demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz waktu wawancaranya Ustaz. Maaf Ya. mengganggu Ustaz. Semoga apa-apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat bagi orang yang mendengar Ustaz. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Ya. Ya, mungkin demikian wawancara kami pada pagi hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari video kita tadi kita ambil pelajaran bahwasanya Ustadz tadi adalah pendakwah. Jadi kita ambil pelajaran bahwasanya kalau masalah berdakwah bukan saja harus kita di mimbar kata Ustadz, bukan hanya harus di podium, melainkan banyak cara berdakwah buat generasi-generasi muda. Baik cara dengan memposting YouTube, memposting TikTok, banyak. Kalau selagi kecanggihan teknologi kita gunakan dengan baik. Maka dari itu marilah bagi semua generasi-generasi muda kita, marilah tuntut ilmu agama supaya kita bisa menyebarkan agama-agama Islam baik di daerah, baik di kota-kota maupun di pelosok negeri. Mungkin hanya ini video kami. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.